Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin yang pertama, karena saya memberanikan diri menggunakan baju ini, Pak Wali, Pak Hidayat, keluarga besar Ternate. Saya tidak tahu ini saya jogubu atau apa. Bagaimana ya? Nah, izinkan yang kedua atas nama tim yang dipimpin oleh Dr. Saiful Turan untuk mengantarkan seminar yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama, ikuti bersama untuk tujuan mengusulkan Sultan Bahamula sebagai calon pahlawan nasional. Seingat saya, sejawat saya dari LIPI, Profesor Hasbi Warmana, Profesor riset beliau, sejarawan, ini pernah mengatakan perlu berapa banyak lagi pahlawan nasional untuk bangsa kita. Kalau sekarang ini baru 100, baru atau sudah? Ya kalau sudah nanti soal Bahamula yang mana? Baru 183 atau 84. Kebetulan di sini ada anggota kami, Pak. Ini juga ya, boleh kita titip saja karena Dr. Ari Anggani Harapan adalah anggota TP2GP dari UI. Beliau dokter sejarah. Jadi ini salah satu dari 13 orang yang Mbak Ari, secara bergantian. Dulu saya pernah juga, saya pernah 3 tahun, Mas Bondan pernah, Pak Didik juga pernah. Jadi itu giliran. Kali ini anggota kami yang ada di TP2GP, jadi begitu Pak Wali kami sampaikan bahwa ada satu anggota TP2GP, Pak Saiful, itu adalah dosen kami dari FIB. Yang itu belum disampaikan oleh Pak Rahman dan Dekan. Ini bocoran sebetulnya. Tapi ini bukan soal koneksi, tapi soal kualitas Bahamula juga nantinya kan. Jadi Pak Asmi pernah mengatakan yang mau berapa lagi pahlawan kita kan gitu. Nah, tahun ini telah ditetapkan 6 pahlawan nasional. Mencoba. Tahun ini 6 pahlawan nasional. Dan ada satu gerakan sosialisasi untuk memasyarakatkan atau untuk memperkenalkan, saya sebut saja, Rohana Kudus sebagai satu pahlawan nasional yang ditetapkan. Artinya apa? Artinya belum dikenal. Jadi banyak orang masih belum tahu bahwa Rohana Kudus sekarang adalah pahlawan nasional. Nah, kalau Bahamula gimana? Banyak orang juga tidak tahu bahwa Bahamula belum jadi pahlawan nasional. Jadi lain. Jadi orang mestinya tahu Bahamula sudah pahlawan nasional, gitu kan? Jadi sudah lebih dulu dikenal daripada beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Karena memang pahlawan nasional itu diusulkan, diproses, dituliskan riwayat perjuangannya, dan itulah kepada kami tim penulis naskah akademik yang sudah ditunjuk oleh Bapak Wali Kota Ternate untuk melaksanakan tugas ke depan. Nah, salah satu tahap yang harus dilakukan untuk sampai pada pengusulan oleh Gubernur ke Kementerian Sosial itu adalah seminar. Nah, alasan mengapa pahlawan nasional masih diperlukan? Pertama, ada undang-undang. Karena ada undang-undang, ada peraturan perundangan yang mengatur pemberian tanda jasa dan gelar kepahlawanan. Bahkan di Kementerian Sosial itu ada Direktorat Keperintisan dan Kepahlawanan. Berikut, kenapa masih pahlawan nasional juga ya? Karena sejarah perjuangan bangsa kita yang dengan
susah payah, yang dengan segala daya upaya yang berjalan lama panjang, maka bangsa ini mencapai kemerdekaan. Satu buku yang ditulis oleh Anthony Reid, sejarawan terkemuka dari Australia, di dalam kumpulan tulisan Tony Reid itu diberi judul Two Nation by Revolution. Jadi untuk menjadi bangsa melalui revolusi, melalui perjuangan. Dan sedikit bangsa yang berebut kemerdekaannya seperti Indonesia, sebut Vietnam. Ya, kalau di Asia Tenggara, di Asia aja cuma kita dan Vietnam. Yang lain setengah diberi. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa pasti banyak pejuang-pejuang yang gugur di dalam merebut kemerdekaan. Nah, pahlawan nasional itu sendiri adalah personifikasi nilai dari sosok yang telah mendharma baktikan untuk bangsa melalui perjuangan fisik dan non fisik. Jadi ambil contoh, kalau di kepulauan Riau itu kita tahu ada Raja Haji Fisabilillah yang gugur di Teluk Ketapang dekat Johor sana. Artinya dia mengangkat senjata, tapi juga ada Raja Ali Haji yang mengangkat bahasa Indonesia, yang memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, esok hari tanggal 13 Desember kita akan memperingati Hari Nusantara. Jadi 13 Desember pertama kali oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid Gus Dur kita nyatakan 13 Desember Hari Nusantara. Lalu pertanyaannya, apa kaitannya dengan Sultan Bahadur? Nah, kita tahu bahwa 13 Desember 1957 kita bangsa Indonesia mencanangkan deklarasi Juanda. Jadi kalau saya mengutip pendapat Profesor Hasim Jalal, ahli hukum laut, sebenarnya bangsa Indonesia itu punya 3 proklamasi. Sementara kita bicara proklamasi pasti 17 Agustus. Itu proklamasi juga untuk beliau. Proklamasi yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Karena disitulah bangsa menyatakan diri satu bangsa. Jadi kelahiran bangsa Hasim Jalal adalah kesadaran berbangsa. Yang kedua, proklamasi 17 Agustus, adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi belum menjadi utuh sebelum wilayah yang kemudian kita sebut dengan wawasan Nusantara. Karena laut-laut pedalaman kita itu bisa diterobos saja oleh kapal-kapal asing. Sekarang kita bilang tidak, ini suatu kawasan yang memiliki kedaulatan yang utuh. Kecuali kita berikan alur laut kepulauan Indonesia yang ada 3 itu. Nah, barulah kita utuh menjadi sebuah wilayah kedaulatan yang kita sebut sebagai tanah air itu. Kaitannya dengan Bawa Pulang adalah karena Bawa Pulang berjuang di laut. Saya kira inilah kelebihan yang tidak ada pada calon atau pahlawan yang sebelumnya. Jadi taktik dan strategi perang laut, saya kira hampir 5 tahun ya Pak, mengepung benteng itu kan. Itu artinya apa? Artinya sebuah kemampuan untuk menjadikan kekuatan pasukan para mestinya untuk pada akhirnya dapat mengusir Portugis dari sana. Keunikan yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah pahlawan yang menghadapi Portugis. Ini biasanya sejarah Indonesia kita tidak cukup adil untuk melihat kalau pahlawan yang kita lawan Belanda. Kita lupa bahwa ada 1 abad sebelum Belanda datang, terutama di bagian timur, tapi juga ada di bagian barat. Ketika Malaka sudah dijatuhkan Portugis, ya kita melawan Portugis. Jadi barangkali
pahlawan kita yang menang itu pun juga tidak lebih dari 5 jari atau bahkan cuma 2-3 saja. Yang pertama, Fatahillah. Pasti kita tahu yang bisa mengusir Portugis dari Sunda Kelapa 1527 itu. Jadi biasanya kota-kota lain itu ingin meniru Jakarta karena itu kota kemenangan, Fatan Mubina katanya. Jayakarta itu artinya kemenangan yang sempurna. Yang kedua, Sultan Bakur 1570. Maaf ya, 1570. 1570 ya. Nah, kita tahu Pak Yunus pernah juga nyerang Malaka tapi gagal. Jadi Narasinga dari Siak juga pernah menyerang Malaka. Ya ini pahlawan yang menang sebetulnya. Bukan untuk kita katakan bahwa pahlawan yang lain kan ditangkap dibuang kan. Nah, memang secara fisik kalah tapi secara rohani seperti Diponegoro itu masih melawan. Buktinya apa? Buktinya masih menulis bab Diponegoro. Misalnya Profesor Peter hari ini beliau harus ke Madiun jadi tidak bisa menyampaikan makalah. Nah, setara dengan Sultan Bakulah, tapi itu periodenya baru nanti kemudian adalah Sultan Mahmud Riyad Shah ketiga dari Kepulauan Riau yang berjuang 1780-an begitu sampai 1812. Jadi menggunakan laut sebagai sarana perjuangan. Artinya apa? Artinya bahwa perjuangan kita itu tidak hanya di darat. Kalau kita tahu bahwa pergerakan atau perjuangan gerilya Sudirman di darat, maka ada perjuangan-perjuangan yang di laut yang masih langka. Padahal kita negara maritim. Jadi sudah sangat layak sekali Pak Saiful bahwa Sultan Bakulah ini mesti pahlawan nasional yang memperjuangkan kedaulatannya di laut. Nah, ini dan rekan saya dari Angkatan Laut dan Kolonel ya, Wahyu. Jadi nggak sampai itu Pak. Pertama yang menang, kedua yang di laut. Nah, terakhir memang Malahayati, Ratu Kali Nyamat juga belum mengusulkan. Itu keistimewaan Sultan Bakur. Jadi berperannya di laut dengan gerilya laut mestinya. Kalau gerilya mesti Sudirman saja. Ini mohon maaf ya, dari Angkatan Darat, tapi Angkatan Laut juga punya gerilya laut. Nah ini. Lalu melawan Portugis dan menang. Dan kehebatan berikutnya dari Sultan Bakulah inilah sekaligus pahlawan kemanusiaan. Oleh karena sudah semacam balas dendam dia tunaikan karena ayahnya dibunuh, dipersilakan untuk meninggalkan alternatif pasukan Portugis itu dan bahkan dikawal. Ya, saya baru dapat tradisi lisan yang menarik sekali, dikawal sampai ke depan pulau di awal sana dan katanya diberi nama Pulau Ternate. Luar biasa. Jadi sejak itu perang selesai karena tujuan untuk balas dendam dalam arti ayahnya dibunuh itu ya sudah, perang berakhir, perdamaian harus dibangun kembali. Bahkan ada agen Portugis yang tetap ada di benteng itu ya Pak. Jadi inilah kelebihan Sultan Bakulah yang juga kalau kita lihat apa kelebihannya yang lain. Saya mengutip Sidney Hook di dalam Hero in History, jadi sejarah pahlawan di dalam sejarah itu ada orang yang berperan yang disebutnya sebagai eventful man. Itu katakanlah orang yang kebetulan di dalam peristiwa. Tapi menurut Sidney Hook ada lagi kategori event making man. Jadi orang yang membuat sejarah, orang yang membuat kesadaran akan tindakan dan tentu saja akibat. Dan saya yakin betul kalau pakai menggunakan teori Sidney Hook, maka Sultan Bakulah bukan eventful man, tetapi event making man. Jadi yang membuat sejarah dengan manusia dan dengan kesadaran penuhnya dia mengambil risiko. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, sekedar pengantar untuk
diskusi kita ke depan. Tiga pembicara yang mewakili kompetensi masing-masing. Yang pertama tentu dari Kementerian Sosial akan memberikan pada kita tata cara bagaimana pengusulan calon pahlawan nasional itu harus dilakukan. Yang kedua, pembicara Bapak Hidayat yang mewakili keluarga. Memang sengaja kami meminta beliau untuk bercerita saja apa yang menjadi nilai-nilai semangat yang diturunkan secara lisan dari kakek moyang Bapak itu dalam surat Al-Quran, tentunya dipelihara sebagai nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Bondan Tantoyos yang akan memberikan kepada kita kerangka untuk bagaimana kita menggali fakta sejarah yang akan mendukung penguatan pengusulan calon pahlawan nasional atas nama Sultan Babula. Karena saya tahu persis waktu masih di TP2GP yang paling apa ini Pak Seko nanti itu Bu Mona itu ya, itu ahli arsip. Kita bilang kita melawan begini, mengalahkan itu, mana bukti dan mana arsipnya? Kami sudah juga Pak Wali, ini arsipnya ada di Lisbon karena Sultan Babula itu menulis surat pada Raja Portugal sesudah mengalahkan Portugis dengan arti damai. Dalam kondisi seperti apa nanti Pak Seko kita tidak tahu, apakah kita harus ke Lisbon sana. Jadi saya dengar Pak Wali sudah mendukung kita kan gitu. Tapi kami juga di sini punya ahli bahasa Portugis dan Spanyol untuk membantu kita dan memang masuk di dalam tim yang sudah dibuat oleh Pak Wali. Baik, demikian Bapak sekalian, sekedar pengantar untuk diskusi kita dalami di dalam tanya jawab nanti, kita eksplor, kita perkaya untuk menulis riwayat perjuangan Sultan Babula yang kemudian nanti akan diajukan ke TP2GP lewat Kementerian Sosial. Dan saya tidak mau mengatakan apakah itu semacam ujian tesis juga di depan TP2GP ya, apa yang mau kita tulis. Mudah-mudahan kita berhasil, Allah memberikan kita kemudahan. Amin. Insya Allah tujuan yang mulia ini. Dan kurangnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Susanto Sudi. Hadirin yang terhormat, kita telah melihat di panggung terdapat sketsa wajah Sultan Babula yang diajukan sebagai sketsa pahlawan nasional. Ini kami mengundang perwakilan dari Universitas dan Masyarakat Ternate untuk membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap sketsa ini. Saya mengundang dari pihak Universitas Indonesia, Profesor Susanto Sudi, Dr. Abdurrahman, Dr. Linda Sunarti, Dr. Didik Prajoko, dan Dr. Bondan Kanumoyoso. Dari pihak Kesultanan Ternate, Dr. Haji Burhan Abdurrahman, Hidayat Mudafar Syah, dan Akbar Tanjung untuk maju ke depan. Amin, amin. Dan Pak Abdul Ghafur. Penyesalan sketsa bro. Sesi tanda tangan akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Kok. Coba tahan itu. Ya. Mana sampah? Kok. Kami juga mengundang perwakilan Kasdel TNI untuk membubuhkan tanda tangannya di atas poster. Om Gun, masukkan. Ada salam untuk Tiar gitu. Tiar. Undang-Undang Angkatan Laut untuk menentukan tanda tangannya. Kuanto. Salah dorang. Seharusnya di bawah ini kondom terpandu kong. Di bawah gambar. Bukan di Salam di Ternate. Iya. Serius sana. Ova. Ted, Ova. balik kemari. Orang bau nih banyak. Sama. Muka sama. Janji. Kami juga mengundang perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Kearsipan, untuk membubuhkan tanda tangannya di atas poster.
memulai diskusi, kami mengundang moderator pada hari ini Dr. Didi Prajoko. Kepada Dr. Didi Prajoko, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya akan memandu pada acara sesi diskusi pada siang hari ini. Untuk itu kami mengundang calon pembicara Bapak yang terhormat Bapak Hidayat Muda Farsah. Saya persilakan. Kemudian Bapak Dr. Gondang Kanu Moyoso. Saya persilakan. Kemudian ada satu catatan, wakil dari Kementerian Sosial yang sebenarnya staf ahli Menteri Kemensos, ya, jadi laporan dari panitia Internate, Pak Menteri mendelegasikan kepada staf ahli, namun beliau ada tugas ke Solo, ya, jadi ada hari Setiakawan Sosial. Jadi menurut info dari Kementerian Sosial pada bulan Desember ini adalah bulan yang sibuk karena semua orang bergerak, ya, ke seluruh, ada yang ke Padang, jadi untuk peringati hari persiapan dari Setiakawan Sosial. Jadi wakil dari Kementerian Sosial, mohon maaf tidak bisa hadir. Ya, kita ada waktu sampai pukul 11 lewat, ya, untuk diskusi pada siang hari ini. Sebagai kesempatan yang pertama, saya persilakan nanti Bapak Dr. Gondang Kanu Moyoso memberikan background kesejarahan tentang perjuangan Sultan Bahabullah di Maluku. Itu saya perkenalkan biografi singkat dari Bapak Dr. Gondang Kanu Moyoso, ya. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Sejarah FIBUI, meraih gelar master double, Pak, ya, di FIA di Fakultas Sastra UI dengan tesis nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Kemudian tesis yang kemudian diujikan di Leiden University tentang eksploitasi hutan di Cirebon pada awal abad ke-18, ya. Kemudian mengambil program doktoralnya di universitas yang sama, di Universitas Leiden, Belanda, dengan disertasi yang berjudul Beyond the City Wall, ya, Socio-Economic Activity in the Omelanden in 18th Century, Batavia. Jadi disertasi beliau. Selanjutnya saya berikan waktu sekitar 30 menit. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Ini banyak orang-orang tua, banyak senior-senior, guru-guru saya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat saya untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang penting di sini dan terkait dengan seorang tokoh yang juga sangat luar biasa, yaitu Sultan Bahabullah dari Ternate. Nah, saya menyiapkan paparan, tetapi ini mungkin agak sulit sebenarnya, mohon maaf. Panitia bisa yang LCD yang di belakang layarnya mungkin bisa membantu supaya saya bisa, atau mungkin saya terangkat saja secara langsung. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang Sultan Bahabullah. Ya, mohon slide yang pertama. Ya, saya akan memberikan background kesejarahan tentang Sultan Bahabullah. Mungkin di sini banyak yang sudah mengenal beliau, perjuangannya, dan juga mungkin riwayat hidup beliau. Nah, ini untuk kemudian mereview kembali
bagaimana sebetulnya kiprah ataupun perjuangan dari Sultan Ba'abullah, sehingga kemudian beliau ini menjadi tokoh yang paling terkemuka, paling mungkin dikenang di dalam salah satu yang paling dikenang di dalam sejarah Maluku, dan agak berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain yang kebanyakan itu adalah karena melawan terhadap kolonialisme Belanda. Ba'abullah ini mendahului dari perlawanan-perlawanan lainnya. Jadi dia adalah orang yang mendahului zamannya menurut saya. Dalam pengertian bahwa kalau kita punya semangat untuk menentang kolonialisme dan kemudian juga memikirkan tentang sebuah bangsa yang merdeka, dan itu mungkin baru terjadi setelah abad ke-17-18, Ba'abullah bahkan sudah melakukannya di abad ke-16. Ya, menurut saya ini adalah satu visi yang luar biasa. Artinya kesadaran tentang kemerdekaan itu sebetulnya sudah tertanam kuat di dalam jiwa rakyat Ternate, yang ketika itu adalah salah satu masyarakat yang paling berjiwa terbuka karena kegiatan perdagangan rempah-rempah. Jadi bangsa atau masyarakat Ternate sebetulnya sudah lama berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia sebagai dampak dari kegiatan perdagangan rempah-rempah. Jadi kedatangan Portugis itu bukan sesuatu yang istimewa bagi mereka, dan mereka hanya salah satu di antara bangsa-bangsa asing yang ketika itu datang ke Ternate. Jadi ada beberapa hal yang saya catat mengenai Sultan Ba'abullah, yaitu sejak menjadi pangeran telah memiliki sikap yang tegas dalam menentang upaya-upaya monopoli yang dilakukan oleh Portugis maupun Spanyol. Jadi memang karena perdagangan rempah-rempah pada prinsipnya itu didirikan di atas prinsip kebebasan, sehingga upaya monopoli yang dilakukan oleh Portugis maupun Spanyol itu tentu saja bertentangan dengan jiwa merdeka yang dimiliki oleh masyarakat Maluku, khususnya Ternate. Nah, selama pemerintahan Sultan Ba'abullah, beliau juga selalu menjunjung tinggi kedaulatan Ternate di atas segala-galanya. Ini saya kira adalah satu sifat yang memang patut diwariskan kepada generasi muda yang sekarang. Jadi kedaulatan negara itu adalah di atas segalanya dibandingkan kepentingan-kepentingan lain dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian beliau juga memiliki sikap yang tegas, dan ini menjadi salah satu faktor utama yang kemudian menyebabkan mengapa Portugis akhirnya harus meninggalkan Maluku Utara. Ya, ini aspek-aspek utama yang saya catat dari perjuangan Sultan Ba'abullah. Nah, saya akan mulai dengan struktur tradisional dari masyarakat Maluku. Jadi ini di sini banyak anggota keluarga dan masyarakat Maluku dari Ternate, mungkin lebih baik menjelaskan daripada saya, tapi kepada Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu akrab dengan masyarakat Ternate, saya sampaikan bahwa secara tradisional itu Ternate atau Maluku memiliki struktur pemerintahan yang tersendiri, yang mungkin kurang akrab bagi kita semua. Sistem mereka sebetulnya mirip dengan kerajaan, tapi di sana disebut dengan kolano. Nah, aspek yang paling menentukan dari kolano itu adalah yang berkaitan dengan genealogi dan teritori, gitu ya. Jadi masalah garis keturunan dan wilayah kekuasaan. Nah, sedangkan kemudian setelah masuknya Islam, kolano ini digantikan oleh sistem kesultanan. Jadi ketika Portugis akhirnya datang ke Kepulauan Maluku, ketika itu di Maluku sudah menganut agama Islam dan kerajaan itu bersistem kesultanan. Nah, di dalam sistem kesultanan, aspek yang menyatukan itu adalah Islam. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat penting untuk ditekankan bahwa perjuangan Ternate itu aspek pemersatu yang menyebabkan bisa menyatukan seluruh Maluku. Salah satunya selain masalah genealogi dan teritori adalah Islam. Ya, ini mungkin kurang begitu mengemuka, tapi Ba'abullah sendiri adalah seorang yang mendalami ilmu agama, dan dia memang tahu betul tentang masyarakat Maluku ketika itu yang memang dapat dipersatukan melalui agama. Nah, salah satu sumber tentang bagaimana masuknya Islam di Maluku, ini juga mungkin bapak-bapak lebih tahu daripada saya, tapi saya menemukan satu sumber tradisional yang namanya Hikayat Tanah itu, yang mengatakan bahwa
raja pertama yang terima Islam itu adalah raja yang ke-12, yang namanya beliau itu adalah Molo Pamea. Beliau itu memerintah antara tahun 1350 sampai 1357. Dan kemudian justru Islam itu berkembang di masa pemerintahan penguasa yang ke-17 di Ternate, yaitu Polano Marhum. Dan pada masa Polano Marhum inilah Ternate mulai punya interaksi yang cukup intensif dengan Jawa. Dan ada seorang ulama dari Jawa yang kemungkinan berasal dari Giri. Jadi Islamisasi Ternate ini agak unik. Tidak seperti yang kita bayangkan mungkin dalam proses Islamisasi yang terjadi di Nusantara berlangsung dari barat ke timur sesuai dengan kedatangan Islam dari Jazirah Arab. Tetapi ternyata Ternate justru mengalami Islamisasi dari Jawa Timur, dari Giri. Jadi karena itu mungkin ada hubungan yang cukup erat antara corak keagamaan Islam dari orang Ternate dengan orang Jawa. Jadi Raja Marhum ini adalah Raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam. Nah, sementara sumber Portugis tentang Islam di Maluku itu yang pertama kali muncul adalah dari Tom Pires. Jadi mungkin ini juga bisa memperkuat nanti pengusulan calon pahlawan nasional. Patut digali apa yang dikatakan Tom Pires tentang masyarakat Maluku. Dia mengatakan bahwa ketika Portugis sampai di sana, masyarakat di Ternate itu sudah masuk Islam 50 tahun sebelumnya. Dan kalau dihitung sejak kedatangan Pires, diperkirakan bahwa Islam masuk ke Maluku itu sekitar tahun 1460 sampai 1465. Dan keturunan Pires ini juga diperkuat oleh sumber yang lain yang ditulis oleh Antonio Galvão. Ini sumber yang sangat luar biasa karena Antonio Galvão ini juga banyak menulis tentang masyarakat di selatan Filipina, orang Boro. Jadi sebetulnya ketika itu pembagian wilayah belum seperti sekarang. Belum ada yang namanya negara Asia Tenggara yang seperti kita kenal sekarang. Kalau kita membaca sumber-sumber ini terlihat bahwa batas-batas wilayah itu cair. Jadi artinya Moro itu dulu adalah bagian daripada Kesultanan Ternate. Dan Galvão juga banyak menulis tentang Ternate dan juga Moro menjadi satu, Filipina bagian selatan. Nah, ini menarik ya. Jadi kita punya shared history ya, sejarah yang dibagi bersama dengan orang-orang Filipina. Jadi dalam artian itu kita memiliki akar sejarah yang mungkin beririsan dengan orang Filipina. Dan memang kalau bicara sejarah nggak relevan bicara tentang bangsa, nation state ya. Kalau mundur ke belakang. Nah, kemudian satu hal yang mungkin juga harus dikemukakan bahwa ketika Pires sampai di Maluku, raja-raja di wilayah ini telah memeluk agama Islam. Paling tidak ada 4 kesultanan ketika itu, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Saya kira 4 kekuatan utama di Maluku ini adalah struktur politik tradisional yang memiliki akar ideologi yang kuat. Nah, keempat kerajaan tersebut membentuk satu kesatuan yang di dalam konsep sosial politik di masyarakat Maluku disebut Maluku Kirahan. Ya, ini harusnya diterjemahkan dalam konteks keindonesiaan yang sekarang. Apa makna Maluku Kirahan bagi masyarakat Maluku dan bagi Indonesia secara keseluruhan? Jangan biarkan hanya menjadi sekedar konsep sejarah. Karena saya kira ini konsep masih sangat penting untuk menyatukan masyarakat Maluku dan mencegah disintegrasi. Ya, jadi ini alasan ataupun landasan yang sangat kuat untuk melihat Maluku sebagai satu kesatuan. Jadi arti istilah dari Maluku Kirahan itu adalah Maluku 4 gunung yang dipresentasikan oleh 4 kerajaan di era sebelum kedatangan bangsa Barat. Nah, kemudian orang Portugis itu adalah bangsa Eropa pertama yang sampai ke Maluku pada tahun 1512, maaf itu salah. Ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan kemudian Francisco Serrao dari Malacca itu sampai di Maluku. Nah, mereka itu sampai di Maluku sebetulnya setelah singgah di Gresik dan terus ke Banda. Nah, dari Banda baru sampai ke Maluku dan tujuan utama mereka adalah ke Ternate untuk membeli cengkeh. Ya, dan tujuan itu tercapai dan mereka disambut dengan baik. Disambut dengan baik oleh sultan yang ketika itu berkuasa, yaitu Sultan Abu Lais atau Bayanullah. Nah, ketika orang Portugis sampai di Maluku, kerajaan Ternate dan Tidore ini sedang terlibat dalam persaingan untuk mendapatkan dominasi politik dan penguasaan pedagang rempah-rempah di Maluku. Ini situasi konteks di awal abad ke-16, dan di dalam persaingan ini Ternate keluar sebagai pemenang ketika itu dengan memanfaatkan kekuatan Portugis di Maluku.
Tidore juga harus menunggu kedatangan orang Spanyol ya, yang masuk melalui Filipina di tahun bukan 1622 sebelum akhirnya mereka juga dapat mengimbangi dominasi Ternate. Jadi ini dua kekuasaan di Maluku Utara, yaitu Ternate dan Tidore. Ini adalah dua kekuatan yang selalu berkompetisi untuk memperebutkan hegemoni. Nggak tahu, mungkin sampai sekarang secara budaya bukan secara politik begitu ya. Mana di antara dua kerajaan ini yang punya pengaruh yang lebih kuat dibanding yang lain pada seluruh masyarakat Maluku. Nah, ini satu energi yang luar biasa sebetulnya. Kalau dimanfaatkan untuk kekuatan pengembangan masyarakat Maluku tentu akan menghasilkan hasil-hasil yang sangat positif. Nah, kemudian juga selain membawa kepentingan monopoli rempah-rempah, yang patut disinggung, Portugis juga menyebarkan agama Kristen di Maluku Utara. Jadi sebelum kedatangan orang Portugis, sebetulnya seluruh Maluku itu beragama Islam. Baru kemudian datang Portugis, sebagian beragama Katolik. Datang Belanda, Sebagian beragama Protestan Calvinis. Itu proses sejarahnya. Jadi pada mulanya semuanya Muslim, sampai di Filipina. Semuanya Muslim. Nah, ini orang Filipina kasihan, mereka lupa sejarahnya sendiri, sehingga seolah-olah sejarah mereka baru dimulai setelah kedatangan Spanyol. Itu ya, ini menjadi satu problem buat mereka karena mereka hampir tidak punya sumber-sumber tentang periode sebelum kedatangan Spanyol, sehingga mereka bertanya-tanya apakah Indonesia punya bahan-bahan yang bisa mengisahkan tentang sejarah Filipina sebelum Spanyol datang. Ini saya tahu karena mereka beberapa sejarawannya pernah bertemu dengan saya dalam satu konferensi di Kuala Lumpur dan cerita masalah ini. Kalau kita bisa menunjukkan hal itu, mereka akan berterima kasih sekali. Gitu ya. Jadi ketika Portugis tiba untuk pertama kali di Maluku, mereka menemukan bahwa penduduk Ternate, Tidore, Hitu, dan Ambon itu telah memeluk agama Islam. Dan menurut sumber gereja dikatakan bahwa Polano Mamuya di Moro, yang sekarang daerah kita kenal sebagai daerah wilayah Filipina bagian selatan, itu adalah seorang Kristen pertama di Morotai dengan nama Don Joao. Jadi ketika itu bahkan Filipina itu masih Muslim, dan bahkan di Moro itu ada masyarakat Kristen. Dan ini kan sejarah yang nggak pernah diceritakan. Seolah-olah di Moro itu dari dulu Muslim, gitu ya. Nah, sepanjang paruh pertama abad ke-16, posisi Portugis di Ternate itu semakin menguat. Ini karena Sultan Khairun itu memberi banyak peluang ataupun kesempatan kepada Portugis untuk melakukan kegiatan dalam kegiatan perdagangan maupun penyebaran agama Kristen. Dan Portugis itu membangun benteng di Ternate yang dikenal dengan nama Castela. Tadi kami bicara di awal pertemuan kita hari ini sebelum dimulai acara diskusi bahwa Castela ini adalah sebutan untuk benteng Portugis di Ternate bagi orang-orang Ternate. Castela ini mungkin dari kastil ya. Bahasa Portugis, kalau orang Belanda bilang kastil, kalau orang Inggris bilang castle, kalau orang Perancis bilang itu adalah chateau. Sama. Ini adalah satu bangunan benteng sekaligus istana, sekaligus tempat pertahanan yang khas milik orang Eropa. Dan dari benteng inilah Portugis menjalankan kepentingan Maluku. Kepentingan mereka di Maluku di sepanjang abad ke-16. Ini biasanya pusat-pusat kekuasaan kolonialisme di era masa modern awal, interaksi bangsa Barat dan bangsa Asia itu adalah di benteng-benteng ini. Cirinya seperti itu. Jadi kalau kita petakan benteng-benteng itu dari sejak yang paling awal berdiri sampai dengan mungkin yang terakhir di era perdagangan, kita akan melihat pola dari perkembangan kolonialisme di Asia, termasuk di Indonesia. Nah, antara tahun 1535 sampai 1570, Ternate itu diperintah oleh Sultan Khairun. Ini tokoh penting sekali. Kalau saya usulkan sih jangan sampai hanya Sultan Babullah yang sebagai pahlawan nasional. Sultan Khairun pun juga. Ini juga tokoh yang tidak kalah heroiknya. Selain Sultan Babullah, dan beliau itu adalah ayah daripada Sultan Babullah. Sultan Khairun ini adalah seorang yang berpikiran terbuka. Dia memberi kesempatan kepada agama-agama lain untuk berkembang di wilayah kekuasaan Ternate. Sultan Khairun ini adalah penguasa Ternate yang membantu penyebaran agama Kristen di Moro. Ya, ini mungkin kalau kita sampaikan dalam satu konferensi Asia Tenggara ini akan menarik sekali. Kita akan tunggu respon orang Filipina, apa yang mereka katakan. Kalau kita katakan bahwa
Dulu justru Sultan Khairun yang membuka jalan bagi orang Portugis untuk masuk ke wilayah selatan Filipina dan menyebarkan agama Kristen. Ada beberapa anggota keluarga kesultanan di Ternate dan petinggi kerajaan yang juga diperkenankan untuk memeluk agama Kristen. Saya punya beberapa nama mereka. Itu ya. Begitu terbuka dan tolerannya Sultan Khairun, sehingga beliau itu mengizinkan orang-orang Portugis untuk menyebarkan agama. Tapi kebaikan ini nanti dibalas dengan satu tindakan kejam. Nah, hubungan Portugis dengan Ternate menjadi buruk ketika Gubernur Maluku itu dijabat oleh Diogo Lopes de Mesquita. Nah, Mesquita ini punya pandangan bahwa Khairun itu meskipun baik, tapi dia tidak mengakui dominasi Portugis. Jadi karena itu Sultan Khairun dianggap sebagai penghalang bagi keberhasilan Portugis dalam menanamkan pengaruh di Kepulauan Maluku. Dan karena itu kemudian Sultan Khairun yang juga seorang yang sangat toleran karena dia banyak memberi kemudahan kepada para misionaris Kristen, ini kemudian malah justru dimusuhi oleh Mesquita. Dan pada tahun 1570 Mesquita ini memberi perintah kepada keponakannya yang bernama Antonio Pimental untuk membunuh Sultan Khairun yang sedang mengunjungi benteng Portugis. Dan bukan sekedar dibunuh, ini saya nggak sampai hati untuk menyampaikannya di dalam makalah. Jenazahnya dirusak. Ya, beliau itu dipenggal kepalanya, ditusuk di atas kembang, dipajang di atas benteng. Nah, sekarang yang tidak beradab siapa? Selalu dikatakan oleh sumber-sumber Eropa orang Indonesia tidak beradab. Tapi perilaku kebaikan dan toleransi dibalas dengan tindakan kejam, apakah itu beradab? Itu pertanyaan. Ya. Saya kira itu pelanggaran HAM berat. Balik yang dibalas dengan kekejaman, saya kira itu sudah menandakan pola hubungan kolonialisme di tahap-tahap yang paling awal. Ya. Dan kalau dibikin museum kolonialisme di Indonesia, mestinya tempat yang paling ideal itu salah satunya di Ternate. Kalau itu digambarkan, mereka akan terkaget-kaget melihat gambaran betapa kejinya perilaku mereka. Gitu ya. Nah, Sultan Bahabullah ini adalah putra dari Sultan Khairun. Nama lengkapnya adalah Bahabullah Datusyah, lahir di Ternate pada tanggal 10 Januari 1528. Beliau adalah putra tertua dari Sultan Khairun dari permaisuri Boki Tanjung. Nah, Boki Tanjung ini kalau tidak salah adalah putri dari Sultan Alauddin I dari Bacan. Jadi Sultan Bahabullah itu ayah dan ibunya itu berasal dari kerajaan. Yang ayahnya adalah Sultan Khairun, ibunya adalah seorang putri kerajaan dari kerajaan Bacan. Ya. Dan sejak masih muda, Bahabullah itu telah disiapkan oleh Sultan Khairun untuk menjadi pemimpin dengan menempatkannya di beberapa posisi penting dalam Kesultanan Ternate. Kedudukan terakhir yang dijabat sebelum menjadi sultan adalah sebagai kapitan laut. Dan kapitan laut ini adalah kedudukan terpenting di dalam struktur militer di Ternate ketika itu. Panglima militer tertinggi. Karena ini adalah seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Santo, kerajaan ini adalah kerajaan maritim. Jadi pasukan ataupun tentaranya itu adalah tentara angkatan laut. Jadi kalau panglima laut itu adalah panglima yang tertinggi. Ya. Jadi beliau itu adalah panglima laut sebelum menjadi sultan. Nah, kematian Sultan Khairun ini menyebabkan kemarahan Bahabullah. Ya, saya juga marah, nggak usah Sultan ini ya. Saya juga marah, kalau hidup di zaman itu pun saya akan marah melihat perilaku Portugis yang seperti itu. Dan ia bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap kematian ayahnya. Dan ia berjanji juga akan mengusir semua orang Portugis dan orang-orang Kristen keluar dari Maluku. Ini sumpahnya Bahabullah. Dan tekad Bahabullah ini mendapat dukungan luas dari para pemimpin Islam di Maluku ketika itu, yang melihat bahwa jati diri masyarakat Maluku sebagai satu komunitas memiliki tradisi budaya yang kuat bertumbuh pada Maluku Kiraha dan agama Islam terancam oleh kedatangan dan kemudian juga infiltrasi dari Portugis. Dan mereka memandang Bahabullah itu sebagai seorang pembela agama Islam dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan agama Islam ke dalam posisinya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Maluku. Ya. Ini yang menyebabkan Bahabullah bisa menjadi pemersatu dari seluruh masyarakat Maluku, karena dia juga punya kapasitas, kemampuan, ilmu agama, ilmu pemerintahan, ilmu militer
yang memang ketika itu diakui oleh seluruh para pemimpin masyarakat Maluku. Nah, Mbah Abdullah ini menyampaikan beberapa tuntutan kepada Portugis karena kematian ayahnya yang memang di luar kewajaran. Dan ini mungkin arsipnya betul yang dikatakan oleh Prof. Santo tadi dalam sambutan beliau, bahwa ini dikirim kepada Raja Portugis. Nggak tanggung-tanggung itu tuntutan dikirim pada Raja Portugis dan Raja Muda yang berkedudukan di Goa. Nah, tetapi jawabannya Portugis itu ternyata berkilah. Dia bilang bahwa itu mesti kita melakukan itu di bawah hukum perang. Mereka menganggap itu Portugis dan Ternate terlibat dalam perang, sehingga bisa dimaklumi. Ya, ini hanya kekuatan kolonial. Nah, penolakan tuntutan oleh Portugis ini menyebabkan Mbah Abdullah semakin marah, bukannya malah kemudian mereda. Dan hubungan dengan Portugis yang tadinya sudah buruk bahkan menjadi permusuhan. Sejak itu menjadi permusuhan. Nah, kemudian ada 3 keputusan penting Mbah Abdullah yang kemudian menyebabkan menjadi titik balik dari hubungan antara Ternate dan Portugis. Jadi hebat sekali Ternate ini menentang satu kerajaan besar di Eropa yaitu Portugis. Sebagai tindak lanjut dari kemarahannya, Mbah Abdullah mengeluarkan beberapa keputusan penting. Yang pertama, melarang semua kapal asing, terutama kapal Portugis, memasuki perairan Maluku. Yang kedua, melarang konversi orang-orang Maluku ke agama Kristen dan menghentikan semua bantuan yang selama ini diberikan kepada para misionaris. Ini kebijakan dari Sultan Khairul, dihentikan oleh Mbah Abdullah. Dan ketiga, memerintahkan semua orang Portugis yang ada di Moro dan Bacan untuk berkumpul di Ternate. Semuanya itu dia lakukan untuk mengontrol atau mengendalikan orang Portugis agar tidak semakin merajalela setelah terbukti bahwa mereka tidak memiliki niat baik kepada masyarakat Maluku. Nah, pada tahun 1570, nah ini yang kemudian menjadi satu hal yang mengawali dari terusirnya Portugis di Maluku dan kemudian juga Indonesia secara keseluruhan. Mbah Abdullah memerintahkan untuk melakukan pengepungan terhadap benteng Portugis di Ternate. Ya, itu satu tindakan yang luar biasa saya kira yang dilakukan oleh seorang penguasa atau pemimpin Indonesia. Dan untuk kepentingan itu dia serius ya. Dia menyiapkan 2000 perahu perang. Mungkin pora-pora, perahu perang. Awak kapalnya biasanya terdiri dari 6 sampai 12 orang. Itu pendayung sekaligus prajurit. Jadi biasanya mereka sangat pandai dalam berperang di laut maupun di darat. Dan terdiri dari 120.000 prajurit. Ya. Dan dalam rangka memperkuat posisi politiknya dan mendapatkan dukungan lebih luas, Mbah Abdullah juga menikahi adik perempuan dari Sultan Iskandar Sani dari Tidore. Jadi Mbah Abdullah menyatukan kekuatan Ternate dan Tidore dalam menghadapi Portugis yang sebelum itu selalu terlibat di dalam konflik hegemoni. Siapa yang lebih kuat antara Ternate dan Tidore? Tapi Mbah Abdullah dengan jiwanya yang besar dan visinya yang luas, dia tidak memusuhi Tidore, dia rangkul. Ya, ini luar biasa, satu kebesaran hati, dan dia memilih untuk menikahi adik perempuan Sultan Iskandar Sani, dan sejak itulah Tidore dan Ternate bergandengan tangan menentang Portugis. Ini kunci dari kemenangan daripada rakyat Maluku terhadap Portugis. Dan pada tahun 1571, Mbah Abdullah berhasil menaklukkan Bacan, satu kesultanan yang ketika itu sudah banyak dimasuki oleh pengaruh Portugis, sehingga kemudian banyak penduduknya beragama Kristen ketika itu. Dan kemudian Bacan ini menjadi penyuplai dari kepentingan Portugis di Ternate, karena itu harus ditaklukkan. Nah, blokade yang berlangsung selama 5 tahun tadi juga sudah disinggung ya, luar biasa. Bayangkan orang di blokade selama 5 tahun, nggak bisa keluar benteng, suplai dihentikan, semua hubungan diputus terhadap benteng Portugis di Ternate ini, kemudian mematahkan semangat tempur pasukan Portugis. Kelaparan dan wabah penyakit membawa korban jiwa yang cukup besar di antara pasukan dan penduduk sipil yang berkedudukan di dalam benteng. Dan menurut catatan yang ada, dalam waktu sekitar 5 tahun pengepungan telah menyebabkan jatuh korban jiwa di pihak Portugis sebesar 500 orang, berupa prajurit maupun penduduk sipil yang berlindung di dalam benteng, yang kebanyakan orang-orang Portugis dan orang-orang Kristen. Nah, ketika orang Portugis akhirnya dapat meninggalkan Ternate, tadi seperti yang diceritakan oleh Prof. Santo, yang kemudian dikawal, jumlah mereka tinggal 400 orang. Tinggal 400 orang. Jadi satu kekuatan yang sebetulnya tidak lagi signifikan.
Nah, ini juga satu hal yang patut ditelusuri, karena kemudian setelah kekalahan Portugis itu, Mbak Abdullah menulis surat kepada Raja Portugal, dan dia mengatakan bahwa di dalam suratnya bahwa kekalahan benteng Portugal merupakan satu bentuk kemenangan bagi Ternate. Tegas-tegas dikatakan, ini kemenangan Ternate, dan bahwa keadilan telah ditegakkan. Ya, satu surat yang sangat berani saya kira ya, tidak banyak para pemimpin lokal yang berani mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil mendapatkan haknya, menuntut haknya, dan kemudian menegakkan keadilan yang sepatutnya memang harus ditempuh. Dan dengan itu mereka telah dan mereka yang telah menjadi dalang dari pembunuhan ayahnya itu telah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gak perlu menunggu Portugis, orang Ternate sendiri yang menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Dan melalui surat itu, Sultan Baabullah juga menerangkan bahwa ia akan mempertahankan keberadaan benteng itu untuk Raja Portugal. Iya. Jadi dia masih melihat ke depan, hubungan dengan Portugal masih tetap dianggap penting. Sehingga meskipun Portugal dikalahkan, tetapi bentengnya akan tetap dijaga untuk Raja Portugal sampai nanti kedatangan orang-orang Belanda. Nah, kesimpulan saya itu adalah keberhasilan Sultan Bahabullah dalam mengusir Portugis dari Maluku ini merupakan bukti bahwa kekuatan lokal memiliki kemampuan untuk mengatasi dominasi kekuatan Barat. Ini saya kira satu kritikan yang tajam terhadap historiografi kita yang banyak mungkin dipengaruhi oleh penulisan sejarah Barat yang selalu menempatkan para pahlawan sebagai orang yang kalah, begitu ya. Walaupun mungkin dalam bahasa yang indah, tapi intinya begitu. Tapi saya kira kita harus banyak menulis tentang kemenangan-kemenangan yang pernah dilakukan oleh para pahlawan kita sebelumnya. Jangan menerima saja apa yang ditulis oleh orang lain ya. Tentang betapa orang Indonesia tidak bisa bersatu, betapa orang Indonesia gampang dilemahkan dan segala macam, sehingga kita menerima seolah-olah diri kita itu lemah. Kenyataannya tidak. Salah satu kunci utama dari keberhasilan Baabullah mengakhiri keberadaan Portugis di Maluku ialah kemampuannya untuk menyatukan seluruh kekuatan lokal yang ada di Maluku untuk bersatu dan secara bersama-sama melawan Portugis. Jadi ini cita-cita kebangsaan Indonesia sudah diawali oleh Baabullah, bahkan berabad-abad sebelum kita mengemukakan Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan maupun Wawasan Nusantara. Dan dunia Maluku yang di awal abad ke-16 terpecah oleh persaingan memperebutkan hegemoni antara Ternate dan Tidore, ini dapat disatukan oleh Baabullah dengan mengangkat isu yang menjadi ancaman bagi seluruh rakyat Maluku, yaitu kolonialisme oleh Portugis. Demikian mungkin untuk awal paparan saya. Terima kasih perhatiannya Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan close sekali lagi untuk pembicara Bapak Dr. Bondan. Terima kasih. Ini ada Pak dari Pak Bondan memberikan paparan yang sangat menarik tentang perjuangan Sultan Baabullah. Jadi tadi di Prof. Santo juga Pak Bondan memberikan satu pengantar tentang geosejarah atau geografi sejarah ya, yang menarik bahwa Kepulauan Maluku adalah kawasan maritim ya. Jadi ini juga satu yang menarik bagaimana peran kekuatan laut itu menjadi sangat dominan. Ada sedikit pembanding di Kepulauan Riau. Di sana 3 tahun yang lalu ya, Sultan Mahmud Riyad Shah, Sultan Mahmud ketiga atau Sultan Mahmud Riyad Shah 1760 sampai 1812 itu dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Dan sebetulnya mirip juga antara Baabullah, Sultan Huku juga Sultan Mahmud Riyad Shah. Jadi mereka melakukan satu gerilya laut di satu kawasan kemaritiman. Dan arsip VOC tentang Sultan Mahmud ini disebut sebagai Raja Bajak Laut yang berkuasa di belantara laut. Jadi bukan belantara hutan, tapi belantara laut. Jadi ini sebanding juga dengan belantara laut di Maluku, ya, terutama Maluku Utara, yang mungkin ini menjadi satu modal kekuatan bagi Sultan Ternate untuk melakukan satu perlawanan terhadap dominasi Barat. Ya, untuk selanjutnya yang akan menjadi pemerasaran adalah Bapak Hidayat Muzaffar Shah, sarjana politik magister Pak ya.
Beliau adalah keluarga Kesultanan Ternate, wakil dari keluarga Kesultanan Ternate. Mungkin bagi para audiens yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya, mungkin untuk bisa lebih mengenal beliau lagi. Nah, beliau lulus dalam studinya program sarjana dan magister di Universitas Pasundan Bandung. Dan dalam sesi seminar kali ini, di sesi ini beliau bersedia memberikan satu paparan, ya, tadi sudah diantarkan oleh Prof. Santo, bagaimana misalnya nilai-nilai kejuangan dari Sultan Bahabullah ini menjadi bagian dari keluarga besar Kesultanan dan masyarakat Ternate, dan juga sekaligus mungkin ada cerita-cerita lokal gitu, banyak tradisi lisan yang mungkin bisa diceritakan pada kami, ya, terutama yang berasal dari luar Ternate, sehingga mereka bisa lebih memahami seperti apa Kesultanan Ternate. Saya persilakan Pak, mungkin waktunya bisa juga sama 30 menit. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan diri saya Hidayat Muda Farsya, putra keempat dari Sultan Muda Farsya. Posisi saya di Kesultanan sekarang adalah Pangeran Sultan Ternate atau pelaksana tugas. Saya yang menjalankan tugas-tugas kesultanan selama ayah tidak ada. Kendatipun Bupato kami berantakan, ada 2 Bupato, entah yang mana yang benar saya juga tidak tahu. Tapi ada Bupato ayah yang saya kembalikan kekuasaannya pada mereka. Syukur alhamdulillah saya bisa dipanggil hadir di sini mewakili keturunan langsung dari Sultan Bahabullah. Kami adalah keturunan langsung, bukan keturunan serpihan. Jadi langsung darah daging Sultan Bahabullah. Karena dari Bahabullah turun saya berkati, turun Muda Farsya 1 sampai Muda Farsya 2 sampai ke saya ini. Dan sejarah leluhur kami selalu diceritakan. Kami selalu diceritakan mulai dari Cico Bunga kepada Syale sampai kepada Babu Harun Bahabullah. Mereka ceritakan dari ayah ke anak, ayah ke anak, ayah ke anak sampai ke saya ini. Opa saya menceritakan Bahabullah kepada ayah saya Sultan Muda Farsya, Sultan Muda Farsya menceritakan ke saya soal Bahabullah, sehingga saya mendirikan organisasi yang namanya Generasi Muda Sultan Bahabullah, yang saya singkat Gemusbah. Bahkan organisasi itu juga saya kembangkan sampai ke Holland. Masyarakat Maluku Utara yang ada di Holland, yang mantan Kenil dulu, mereka dibawa oleh pemerintah Belanda untuk tinggal di sana, tapi mereka bilang ke Belanda atas izin Sultan Ternate baru kami mau pindah ke Belanda. Dan opa saya bilang kalau kalian mau pergi silakan, saya tidak larang, saya juga tidak suruh. Dan sekarang mereka sudah 4.000 orang di sana. Kebetulan tahun 2018 saya mereka undang ke sana untuk mengukuhkan Sangaji Gemusbah Holland. Dan sekarang mereka juga sangat antusias, berharap Sultan Bahabullah bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat untuk menjadi pahlawan nasional. Saya agak sedikit berbeda pandangan dengan Bapak Bondan tadi, atau sejarawan sudah menulis mengenai leluhur kami. Terutama katanya Sultan Bahabullah adalah ketika dia muda, dia adalah kapital laut. Sebenarnya bukan. Anak tidak boleh menjadi kapital laut. Yang kapital laut adalah adik atau kakak sultan. Tapi pada saat umur 14 tahun, Bahabullah sudah diangkat oleh ayahnya menjadi kaicil peperangan, yaitu putra yang dipercayakan untuk memegang pasukan. Sebagaimana saya waktu itu peristiwa Putih Kuning, saya dipercaya untuk memegang pasukan Gemusbah untuk menghadang mereka yang ya sudah kita tidak usah mungkin masa lalu itu. Tapi pada saat itu ayah mengangkat saya, Dayat kamu pegang pasukan. Cuma saya tidak diberi gelar kaicil saja. Nanti orang akan menganggap saya sudah akan mengganti ayah saya. Itu tidak. Itu saya koreksi sedikit Pak. Anak tidak boleh menjadi kapital laut. Itu sudah hukum Galib Silakudi. Itu dalam nilai-nilai adat Ternate itu, sedagi adat Tomalua sebenar yang bersifat Galib Silakudi. Putra tidak boleh menjadi kapital. Menjadi kapital laut hanya anak, adik atau kakak sultan. Itu mohon dikoreksi Pak. Jadi kemudian yang saya juga mau ingin mengoreksi mengenai
sejarah ini yang saya sayangkan. Saya pernah berdialog dengan Mr. Eddie Smith, seorang antropolog dari Amerika. Kebetulan datang ke Kedaton meneliti budaya Ternate, saya yang menjadi narasumber. Begitu, saya mengatakan kepada beliau ketika beliau melihat Goheba, ini saya intermezzo sedikit, boleh Pak? Out of context, tidak, walaupun dia ada hubungan dengan Sultan Babula juga. Ketika dia melihat lambang Goheba, dia tanya ke saya, loh ini kalian tiru Eropa. Saya bilang, siapa yang tiru Eropa? Eropa yang tiru saya, tiru kami. Bangsa Eropa yang datang kemari tidak memiliki lambang Goheba, burung kepala dua. Justru yang memiliki lambang kepala dua adalah Eropa Timur. Rusia yang sekarang masih menggunakan, Rusia, Albania, Serbia, Montenegro. Yang kemarin di Legugam saya pimpin itu, saya mau datangkan mereka mengadakan festival Goheba internasional. Sayang, itu tidak bisa saya laksanakan karena kaki saya pendek. Itu. Jadi akhirnya Mr. Eddie Smith dia merasa ragu. Kalau begitu menurut pangeran sebenarnya dari mana? Ya dari kita, kami yang bawa. Saya bawa dia ke Foris Lamo, di depan ada prasasti itu. Di situ tertulis di pundaknya Sultan Ternate digelarkan dengan adat istiadat Iskandar Dzulkarnain. Siapa Iskandar Dzulkarnain? Saya tanya, saya bilang ke Mr. Eddie Smith. Yang you di Eropa you bilang kan Alexander the Great. Yang orang Macedonia, rakyat biasa, punya postur gagah, tinggi, bisa kalahkan raja, lalu ekspansi kiri kanan. Tapi you tidak pernah membuktikan mana prasasti yang menyatakan bahwa Alexander the Great adalah orang Macedonia. Kami punya. Sultan-sultan tidak pernah berbohong menulis. Gitu. Kalau mereka berbohong, maka Islam juga bukan agama yang benar. Mereka tulis di prasasti itu, di pundaknya Sultan Ternate digelarkan dengan adat istiadatnya Iskandar Dzulkarnain. Saya analogkan dia dengan ayat surat Al-Kahfi mengenai Dzulkarnain. Dan dia merasa, wah pangeran ini kita mesti seminarkan. Saya bilang, yuk seminarkan di Eropa, ajak saya ke Eropa supaya saya jalan-jalan. Dan satu hal lagi yang saya kritisi beliau, saya keberatan dengan metodologi sejarah yang bersifat yang berdasarkan penulisan orang masa lalu. Pak Mr. Eddie Smith, dia sepakat dengan saya. Saya bilang, kenapa saya keberatan? Karena kalau orang masa lalu menulisnya bersifat subjektif, dengki dan sebagainya, maka orang masa sekarang akan mengutip itu. Contohnya, Masya Allah, saya punya Datuk Sultan Said Barakati. Ketika ayahnya sudah berhasil mempermalukan bangsa Eropa, Portugis menulis yang dikutip oleh Hanabilar dan Des Alwi, bahwa Sultan Said Barakati memakai cawat. Nauzubillah min dzalik. Padahal zaman sebelum Portugis datang, Cina sudah mengadakan pertukaran Spice Road. Itu bandar jalur, bukan jalur sutra, bandar jalur sengkeh, Spices Road. Itu juga mesti dikoreksi oleh para sejarawan. Jauh sebelum itu kita sudah melakukan pertukaran antara cengkeh dengan sutra dari Cina. Bagaimana mungkin Portugis menulis bahwa Sultan Said Barakati memakai cawat? Saya maklum dan saya baca itu sempat saya menangis. Itu karena memang saya punya keturunan, sampai saya bobeto istilahnya berdoa, ya Allah tunjukkan kalau memang dutu saya ini pakai cawat. Malamnya saya mimpi. Saya mimpi di pantai depan Kedaton itu ada pasukan lewat, terus ada orang yang berpakai pakaian bagus, terus saya ada kakek-kakek di sebelah saya. Saya tanya itu siapa yang pakai pakaian bagus? Itu yang saya berkati. Tidak pakai cawat. Tidak pakai cawat. Nah inilah yang menjadi kesulitan penulisan sejarah bila mana kita melulu berdasarkan pada penulisan orang masa lalu. Yang kedua, di dalam buku Hanabilar dan Des Alwi yang berjudul Ternate Tidore Turbulence in the Past, itu penunggu jalak masa lalu, juga ditulis kematian Sultan Babula yang memiliki 3 versi, Pak. Yang mana yang benar? Yang satu dia tergila-gila wanita, meninggalkan tahta. Yang kedua dia dibunuh, dipenggal lagi, gitu, kayak ayahnya. Yang ketiga dia meninggal secara wajar. Ini terbukti bahwa penulisan-penulisan orang masa lalu didasarkan kepada subjektivitas akibat sebuah kekalahan yang dialami oleh bangsa Portugis, yang dipermalukan oleh bangsa Ternate yang pada saat itu penduduknya baru 5.000. Dan Portugis dan Spanyol adalah negara superpower Eropa. Tapi Babullah mempermalukan mereka. Dan mereka balas dengan tulisan supaya orang Eropa anggap, oh kami masih superior dari Ternate. Padahal na'udzubillah min dzalik, mereka inferior dari kami. Terus terang, mereka inferior dari kami. Kami yang superior pada zaman itu. Kami yang superpower.
Bahkan Sultan Babula berhasil mengembangkan wilayahnya sampai ke 72 negeri, bukan 72 pulau. Coba bapak-bapak hitung kerajaan di Indonesia ada berapa? Saya sudah hitung, tidak sampai 100 Pak. Mulai dari Aceh sampai di timur ini. Tapi Babula menguasai 72 negeri. Dan kami kembangkan sampai di Palembang sana. Ingat, Raja Palembang bergelar Sangaji. Dan Sangaji itu berasal dari kami Pak. Ini sejarah yang tidak ditulis tapi yang diceritakan oleh leluhur-leluhur kami. Contoh ketika peristiwa Putih Kuning. Ini hanya contoh analog saja nanti dengan Babula. Saya tanya ke Papa, Pak, kenapa dong bikin begitu? Medon takut Papa jadi gubernur kong. Makanya dong bikin begitu. Dengan penulisan orang masalah tentang Babula. Orang Portugis, keturunan Portugis akan tanya kepada datu-datu mereka, kenapa Portugis bisa dikalahkan oleh Ternate? Mereka akan nanti tong bikin tulisan yang baru supaya kalian ini jangan malu dengan bangsa Ternate itu. Maka dibuatlah tulisan, dipermalukan, dipakai cawat, dipenggal lagi kepalanya, nauzubillahi min dzalik. Baru kemarin Allah memuliakan Sultan Babula, kemudian Allah mempermalukan dia dengan dipenggal kepalanya. Apakah itu betul-betul sebuah keadilan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Baru kemarin dia dimuliakan oleh Allah, diberikan kekuasaan begitu besar, bisa mengalahkan negara superpower hanya dengan sebuah kata aule. Itu. Dan Portugis angkat kaki dari Ternate menuju timur-timur kami kawal. Dengan Al-Quran di tangan kanan, pedang di tangan kiri. Saya bersumpah Portugis harus angkat kaki dari Maluku Utara dan semua taklukan Maluku Utara ke Sultan Ternate. Dan kami giring mereka sampai di timur-timur. Ini yang kira-kira hanya sekedar masukan aja Pak, bahwa sejarah kalau berdasarkan penulisan orang masa lalu ada dampak-dampak yang kurang menyenangkan Pak. Ada juga yang positif. Saya tidak tahu, ahli metodologi sejarah lebih paham. Untuk kemudian, ayah saya sering bertanya kepada ayah, Papa, saya pernah baca buku Tarekah Menuju Kebahagiaan yang dikarang oleh Al-Kaf. Ada 2 penulis di situ, tapi yang saya hafal Al-Kaf saja. Di situ ada silsilah Rasulullah sampai ke para wali songo. Sampai di Syarif Hidayatullah, dari Abdullah turun Syarif Hidayatullah, itu sebelahnya itu Babullah Sultan Ternate. Saya tanya ke Bapak, bagaimana kan orang bikin topi Sultan Babullah kok bersaudara dengan Syarif Hidayatullah, datang dari Arab. Medora yang tulis, kecuali tolang yang tulis. Dorang suka tulis yang senang, yang bagus ya sadar. Dorang tulis cara bagus juga cara bagus. Simpel saja ayah memberikan keterangan. Artinya apa? Sejarah yang ditulis tanpa mengkonfirmasi kepada ahli waris, maka itu akan menjadi blind of history. Kebutaan sejarah. Memang betul metodologi sejarah mensyaratkan harus ada catatan dan catatan. Tapi juga belum tentu catatan itu adalah sumber kebenaran. Belum tentu. Hanya Al-Quran saja yang merupakan catatan yang sumber kebenaran. Di luar itu adalah bersifat relatif sekali. Bagaimana mungkin orang Arab mengatakan bahwa Sultan Babula datang dari Arab, bahkan dikatakan dia adalah wali yang ke-10 ditugaskan ke Maluku Utara untuk menyebar Islam. Saya berdebat dengan keluarga saya di Arab di Ternate nih Pak. Kalau Jawa itu banyak keluarga saya yang dari Arab gitu. Saya tidak perlu sebut namanya. Dia maksa katanya Babula mesti dari Arab. Saya kasih contoh. Bung, ini ente punya rumah. Saya datang kemari, saya bilang ke Anda dengan keluarga Anda bahwa sekarang saya yang punya rumah ini dan saya pemimpin kalian. Kira-kira Bung dan keluarganya marah nggak? Pasti marah. Apalagi bangsa Ternate, rakyat Ternate, datang-datang orang luar main bilang kita ngoni raja, mati dia. Dan batallah teori itu. Saya bilang ke Bapak itu, saya punya keluarga, jangankan raja, pilkada saja orang mensyaratkan putra asli daerah kok. Nonsen kita bisa jadi bupati di Cianjur. Nonsen. Tapi orang Cianjur boleh jadi wali kota di Ternate karena Ternate mengatur asas Tarano Ate.
Asas yang mengumpulkan semua manusia itu hidup di bawah naungan adat aturan Ternate, tidak membedakan suku, ras, dan agama. Semua diayomi. Satu-satunya di Nusantara yang telah memiliki sikap hidup multikultural hanya Ternate. Semua bangsa ada terbukti di struktur Kesultanan Ternate. Semua bangsa punya perwakilannya di situ. Hanya satu-satunya kerajaan di Indonesia yang punya ciri-ciri seperti itu, dan itu sangat istimewa. Jadi begitu istimewa kalau Sultan Babulah juga diangkat menjadi pahlawan nasional. Ini sekedar bukti-bukti sejarah lisan yang memang sudah diceritakan dari nenek moyang kami, Pak. Karena setiap sultan pasti menceritakan kejadiannya kepada anaknya. Dari mulai 1257 sampai 2015 kemarin, saya masih tetap berdialog dengan ayah. Kalau tidak langsung melalui WA atau SMS, masih tetap saya mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi, apa yang terjadi di Ternate. Dan beliau katakan, selalu bilang ini Dayak strateginya untuk memperjuangkan kita di kerajaan. Jadi sangat elok, Pak, bila perjuangan Sultan Babulah jangan melulu bersandarkan kepada penulisan orang masa lalu yang terbukti tidak valid, tidak begitu valid. Contoh 2 buku tadi, yang satu mengatakan Sultan Babulah dari Arab, yang satu mengatakan Sultan Babulah kematiannya ada 3 versi. Maaf, saya minum juga. Kira-kira mana yang kita mau pegang? Sementara kami meyakini, bukan meyakini lagi, karena itu leluhur kami, Sultan Babulah adalah putra Sultan Harun. Sampai ayah saya tanya, bilang ke saya, Babulah yang dorang maksud itu makanya Babulah yang pikul-pikul karung di bawah itu, di pelabuhan. Itu yang mungkin dong maksud di buku itu. Kenapa sampai bisa Bapak? Bisa sampai orang Arab mengatakan Sultan Babulah orang Arab? Saya cuma mempunyai satu kesimpulan saja sederhana, bahwa Sultan Babulah pada saat itu adalah sosok yang begitu superioritas dan terkenal di seluruh dunia, sehingga Raja Inggris perlu mengirim Franciscus Drake untuk melihat, hanya sekedar melihat sosok Sultan Babulah yang telah mempermalukan bangsa Eropa. Sehingga dicarilah nasabnya, silsilah-silsilahnya. Kebetulan para hatib juru tulis kami tidak fungsi. Petugas-petugas kerajaan yang bertugas untuk menulis sejarah ini tidak fungsi. Orang lain yang tulis, ada orang tulis sesuka ada orang. Bahwa Sultan Babulah datang dari Arab. Itu kesalahan fatal dari kesultanan, para staf Kesultanan Ternate yang tidak mau menulis. Sekarang ini baru kami memiliki kayak Bang Ipul, ada lagi Margarito, dan yang lain-lain yang punya qualified untuk menulis. Dan kalau Pak Saiful ini saya punya teman di DPRD dulu, Pak. Memang dari dulu dia sudah penulis. Baru ini, insya Allah ada hari-hari mendatang akan muncul Saiful Hurai yang baru. Supaya sejarah kita jangan lagi dibohongi. Jangan lagi orang lain yang menulis sejarah kita. Seperti ayah bilang, kalau Dompi suka tulis yang bagus, sebagus. Kalau Dompi suka tulis terbagus, ya sudah mau diterima saja, telang saja. Itu. Telang saja. Nah ini Pak, jadi kalau melulu bersandarkan kepada penulisan bukti penulisan seperti tadi, maka akan sulit untuk saya untuk menjadi pahlawan nasional. Tapi kalau toh dia tidak menjadi pahlawan nasional, dia menjadi pahlawan internasional, dan dia menjadi pahlawan di hati rakyat Ternate. Kami bangga. Tapi saya percaya bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar akan diterapkan oleh pemerintah pusat. Tetap akan harus diterapkan. Bagaimanapun juga Ternate punya sumbangsi kepada Republik Indonesia sangat besar. Kalau Ternate pada saat itu tidak mau bergabung di Indonesia berdasarkan tawaran dari Jenderal MacArthur kepada kakek saya yang notabene adalah Letnan Kolonel Amerika, maka Indonesia tidak akan pernah ada. Indonesia tidak akan pernah ada. Indonesia cuma Sumatera dan Jawa saja. Tapi karena kakek bilang kepada MacArthur, negara saya sudah diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta, kakek lebih memilih bangsanya sendiri, bergabung dengan bangsa sendiri ketimbang dengan bangsa kulit putih yang nanti budayanya masuk seluruh pantai di Maluku Utara akan orang bertelanjang semua. Sultan Ternate akan bertanggung jawab di yaumil kiamat. Makanya dia tolak tawaran itu.
Karena itu sekali lagi saya percaya Pak, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan diterapkan oleh pemerintah pusat. Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau tidak juga tidak apa-apa Pak. Yang ketiga, catatan Sultan Babula ketika dia waktu kecil itu sudah dididik, kebetulan di istana kami Pak, itu ada staf syar'a, staf yang memang tugasnya itu memang mendidik anak-anak sultan, mengajar, sembahyang dan mengaji. Ya. Dari kecil memang Sultan Babula itu seperti ayah saya. Waktu kecil juga ayah sudah diibaratkan, sudah bisa ditandai, dikasih tahu oleh opa saya bahwa dialah akan ganti saya. Makanya ketika ayah sudah di Jakarta, kakek saya dibuang Soekarno ke Jakarta, itu rakyat 4 kali minta, itu Ki Melamar Soli punya papa di sana itu yang mewakili itu, ayah tidak mau. Itu kira-kira analog dengan Babula pada saat dia kecil. Karena kepintaran dia di dalam menghafal Al-Quran dan menerjemahkan isi Al-Quran, maka rakyat atau staf-staf di Kesultanan itu menganggap bahwa ini yang akan menggantikan Sultan Harun. Begitu juga ayah saya pada saat kecil, cuma bedanya Babula begitu alim, ayah saya bandel. Sampai opa saya bilang, ceraku di kaki itu, nanti kesana-kesana baru kalian suwa dia. Rakyat langsung bilang, oh ini penggantinya sudah. Dan memang terbukti. Ini catatan yang tidak pernah ditulis oleh bangsa Portugis di masa dia kecil. Kapital Laut pada masa itu adalah Turuwese, bukan Sultan Babula. Itu sudah ketetapan ada anak tidak boleh menjadi kapital laut. Sudah Galib Sulakudi itu ketetapan dalam nilai ada ternate. Ini yang tidak ditulis ketika masa kecil dia. Makanya tadi Bang Saiful bilang juga disitir Pak Bondan bahwa beliau di sisi lain juga merupakan ulama besar. Karena memang dari kecil beliau sudah menghafal Al-Quran di luar kepala. Karena itulah rakyat menganggap ini bakal menjadi pengganti. Kalau pada saat ketika ayahnya dibunuh, sebenarnya ketika ayahnya dibunuh, beliau tidak berkehendak mengusir Portugis, tapi beliau hanya menuntut yang bunuh itu harus dihukum. Tapi karena ada juga unsur-unsur pemaksaan agama lain terhadap orang lain, maka di situ bangkit keislaman beliau dan untuk mencegah apa yang sudah dibijakan kebijakan ayahnya untuk membiarkan agama Nasrani ini menyebar di tempat lain selain Ternate, itu oleh Sultan Babula dicegah. Tidak boleh lagi. Karena apa? Karena sudah terjadi pembunuhan terhadap ayahnya. Makanya beliau ambil langkah satu kaligus saja. Dia Portugis harus keluar dari Ternate juga untuk mengamankan supaya tidak ada pemaksaan di dalam agama. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin yang tidak memaksakan orang untuk memeluk Islam. Terbukti banyak orang yang memeluk Islam berdasarkan hidayah Allah, orang-orang bule sana di Amerika. Nah, inilah yang Babula mencontohkan bagaimana keyakinan orang itu bisa memeluk keyakinan tertentu tanpa harus dipaksa oleh senjata. Makanya Babula terpaksa mengusir Portugis dari Maluku Utara. Nah, ini catatan ini juga yang makna-makna catatan dari yang ditulis oleh bangsa Portugis yang dikutip ini yang tidak pernah terurai. Ini mohon dijadikan pegangan Pak, agar ada keseimbangan di dalam mengaktualisasi pemahaman tentang perjuangan Sultan Babula. Bahkan saya tahun 99 pernah membuat skenario film The Struggle of Sultan Babula dengan anak-anak IKJ. Cuma saya biayanya miliaran jadi gagal. Kebetulan saya punya teman-teman banyak yang sutradara, Astrada dan sebagainya, John Derantau dan sebagainya, itu kawan baik di IKJ dulu. Itu. Ya, mungkin kalau terlalu banyak saya bicara juga nanti lebih keliru lagi. Terlalu sedikit nanti dianggap saya pelit ilmu. Tapi sebagai satu catatan akhir saja, bahwa sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa saya yakin sila kelima dari Pancasila akan diterapkan oleh pemerintah pusat di dalam hal mengangkat Sultan Babula sebagai pahlawan nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat Mudafarsah yang telah sangat bersemangat menceritakan kepada kita semua
cerita-cerita ya, tradisi-tradisi lisan dari yang mungkin diturunkan, ditransmisikan dari masa ke masa, dan ini mungkin cerita-cerita lisan yang perlu dibukukan Pak dalam berbagai versi, sehingga ini akan memperkaya tidak hanya untuk buku penulisan buku sejarah, tapi buku muatan lokal ya. Jadi mungkin semacam pendidikan karakter ya. Jadi itu yang sangat menarik. Kita berikan aplaus untuk Bapak presenter. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu 45 menit untuk diskusi dan jawab ya. Saya mengundang ada 3 kelompok ini. Bagian selesai tengah, bagian tengah, sesi pertama lah dorang. Sesi kedua saja. Bagian tengah Bapak ya, 1 ya, kemudian kedua sebelah sana 3, 4 dulu ya. Jadi ada 4. Mohon pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan mohon identitas ya, nama dan asal instansi. Saya persilakan yang panitia, ada mic yang ya. Mungkin yang Bapak yang panitia mantap Bang. Panitia itu mantap. Yang ini Bang, Bang Cimut bilang mantap. Pokoknya semua mantap di sini. Tapi blokade tanpa penyerangan. Terima kasih. Blokade melumpuhkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang makan siang. Pastikan. Ya, saya sangat muliakan. Nama saya Muhammad Nur Sengaji. Saya kelahiran Mareku Tidore, tapi sudah meninggalkan kampung halaman ini kurang lebih hampir 40 tahun. Sekarang menjadi guru di Universitas Tadulako Palu yang baru saja diuji oleh Allah dengan tsunami dan likuifaksi. Yang saya muliakan Bapak Wali Kota Ternate, saudara. Yang saya muliakan abang saya, Abang Gafur, dan Abang Akbar. Beliau ketua yang mendidik saya di organisasi, Bang Ibu dan redaktor serta narasumber. Pertama-tama saya ingin menyampaikan perasaan terima kasih saya kepada Pak Wali Kota dan para penyelenggara yang telah membuat pertemuan yang sangat luar biasa ini. Saya kira generasi kita membutuhkan jejak histori yang harus ditapaki oleh mereka. Kita diberitahu, we study history that we may waste untuk even. Jadi kita harus belajar sejarah supaya kita menjadi bijak untuk menatap masa depan. Dan saya tidak dalam bidang sejarah, background saya ekologi manusia, dasar saya ilmu agronomi pertanian. Tapi saya suka sekali dengan sejarah karena dia akan membimbing kita ke depan. Ya. Ada beberapa poin yang sebenarnya tidak bertanya. Saya ingin memberikan beberapa kompilasi dari apa yang diceritakan tadi itu supaya dia bisa menjadi lesson learned dari historical value yang kita punya ini, karena generasi anak-anak kita itu sudah banyak meninggalkan. Saya pernah di Palu itu tes Pak, guyon saja tapi terjadi begini. Kapan terjadi perang di Ponorogo? Jadi habis maghrib. Kenapa bisa habis maghrib? Ternyata 25 sampai 17:30 itu. Jadi dia kira itu jam. Nah, saya menangkap apa beberapa poin penting dari apa yang diceritakan tadi itu. Poin pertama itu adalah confidence. Jadi dengan belajar sejarah ini, generasi ini harus confidence. Kita menjadi tidak confidence. Pak, saya tahun 1994 itu sekolah di Paris. Setiap tahun kami bertemu di kaki menara Eiffel.
dan kami mendiskusikan tentang pengalaman seluruh anak-anak Indonesia di seluruh universitas di Prancis yang tentang sekolah itu. Problem kita adalah confidence. Jadi ketika kita berkumpul dengan anak-anak asing itu, tempatnya kita kalau tidak di bawah pohon, di toilet. Nanti jamnya baru kita masuk. Tanyakan kepada semua, ternyata semua merasakan hal yang sama. Jadi kita harus dibangkitkan kembali confidence itu lewat fakta histori. Supaya, itu poin saya yang pertama. Kali itu saya terima kasih kepada saya cerita yang sangat agung sekali pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, saya baru juga sedang tulis tentang antara persatuan dan hianat. Sejarah ini memberitahu kepada kita bahwa kita kalah melawan mereka itu oleh karena kita tidak bersatu. Menurut saya dari histori tadi, ternyata tidak itu. Pasukan Babula itu ternyata terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang lain. Kita sedang menghina mereka pada saat kita menyebutkan bahwa kita kalah karena kita tidak bersatu. Menurut saya kita kalah karena di samping pahlawan itu ada pengkhianat di sebelahnya, yaitu saudara-saudara kita juga, orang kita juga. Dan itu poin saya yang kedua. Sehingga kalau kita baca bukunya Montan Rubis, maka ya tabiat-tabiat Indonesia yang seperti begini turun sampai hari ini. Mohon maaf, agak panjang sedikit karena saya mau menyambungkan sampai masuknya Sultan. Saya sedang ada di toilet. Yang berikut terakhir adalah pemikiran universalisme yang muncul dari cerita panjang tadi itu. Tapi saya mohon maaf Pak Wali Kota, saya pernah dikontrak untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP mendampingi pemerintah Maluku Utara, dan saya merasakan bahwa apa yang diwariskan oleh sultan-sultan kita tentang persatuan itu sepertinya di era sekarang ini, karena saya ada di luar, saya memandang ke dalam, itu di Maluku Utara, dan saya diskusi dengan banyak teman-teman, terjadi gesekan firqah yang terlalu tajam di negeri tempat saya lahir itu. Jadi itu yang harus dikembalikan, rasa bersatu, bahwa saya dari pulau sini, pulau sana, pulau situ, itu harus menjadi satu kesatuan yang disatukan oleh laut. Dan kebetulan Babula adalah berperang dengan menggunakan media laut itu. Yang terakhir, untuk adik-adik dari Maluku Utara, kita menyaksikan dengan sangat jelas tadi bahwa salah satu kekalahan yang terjadi di kita karena bukan kita yang menulis sejarah, sehingga objektivitasnya menjadi liar. Karena itu lahirkanlah generasi-generasi penulis itu. Komipur, saya insya Allah juga ikut serta dengan apa yang saya bisa, dengan tidak menuntut bayaran apa-apa. Ada event saja saya pulang, karena saya adalah ketua Kerukunan Masyarakat Maluku Utara di Palu. Terima kasih teman-teman Maluku Utara yang memberikan perhatian besar pada waktu kami dilanda gempa. Karena cinta saya kepada negeri ini, maka saya tinggalkan satu acara yang sedang saya sekarang ini di BNPT tentang terorisme dan radikalisme, dan saya menyelinap untuk berangkat ke sini. Di kereta api saya ditelepon karena saya harus bicara di tempat mereka itu, dan saya bilang saya sedang lobby karena saya sedang bicara untuk kampung negeri saya. Tolong izinkan saya, tapi sudah waktu. Mohon maaf, insya Allah hadirin kita semua di sini bisa bermanfaat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saya maaf lagi kepada moderator karena saya di kampus Universitas Tadulako itu dikenal sebagai makhluk kasar dan sama sekali bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sanaji. Di belakang tadi ada satu. Ya. Perkenalkan, nama saya Iksan Muhammad Iksan dari Kelas Kelas 1 Universitas Negara IB.
hormati, saya jauh-jauh dari barat, yaitu ujung Sumatera, Aceh. Perjuangan Sultan Bahabullah ini sama sekali tidak jauh dengan perjuangan Sultan Iskandar Muda dari Aceh yang menaklukkan kawasan Selat Malaka, yaitu tidak penjajah juga, yaitu Portugis yang menguasai Malaka. Saya sangat tahu dengan perjuangan Sultan Bahabullah dan keluarganya di wilayah timur. Salam saya untuk Bapak Bupati Ternate dan seluruh wali kota Ternate. Yang ingin saya tanyakan, sebelumnya ini kita mempelajari di barat itu kurikulum ya. Memang kita orang Aceh selalu identik dengan ganja dan lain-lain, kopi. Tidak jauh dari itu kita juga mempelajari kerajaan dari timur. Saya khususnya senang sekali mempelajari kerajaan di timur, yaitu kerajaan Ternate, Tidore. Yang selalu saya ikuti itu kerajaan Ternate dan Tidore itu berseteru, selalu dipropagandakan oleh kolonial sebagai kerajaan yang selalu bertempur, tidak harmonis gitu. Saya ingin melihat khususnya kepada Pak Bondan. Kita baru mendapatkan menteri yang muda sekarang seperti Pak Menteri ini. Kita berharap Pak Bondan untuk menyampaikan kurikulum yang baru kepada menteri agar mengubah paradigma pemikiran anak-anak muda milenial ini dari segi kurikulum, bahwasanya perjuangan kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Ternate ini menjadi panutan. Kemudian bacaan-bacaan baru, seperti tadi saya baru dapat informasi dari bacaan itu bahwasanya Ternate ini ada satu raja yang menikahi putri dari Kesultanan Tidore. Kita tidak pernah membaca sejarah-sejarah seperti ini. Yang selalu kita baca itu adalah propaganda dari kolonial yang terdahulu, bahwasanya kedua kerajaan ini selalu berseteru. Ya kan? Benar? Seperti itu. Kami dari wilayah barat ini selalu